Oke, kita akan melanjutkan pembahasan UTS kelas 7 SMP. Kali ini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian esai. Kita langsung mulai dari nomor 1 esai. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya, sedangkan untuk pertanyaannya ada dua. Yang pertama, tentukan besar dari nilai X ya, atau tentukan nilai X. Nah, untuk menentukan nilai X sebenarnya kita tinggal melihat di sini antara hubungan dua sudut, yaitu sudut ABG dengan sudut FCG. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan mereka berdua adalah sehadap. Kalau sudut sehadap itu besarnya sama. Nah, maka dari itu kita bisa buat persamaan bahwa sudut ABC sama dengan ya, karena sehadap kan dia sama besar, jadi kita buat sama dengan sudut dari FCG. Nah, kita tinggal masukin sudut ABC berapa, sudut FCG berapa. Sudut ABC dia 3x kurang 45 derajat sama dengan X tambah 23 derajat ya untuk yang FCG. Nah, setelah seperti ini kita tinggal lanjutkan aja seperti mengerjakan biasa. Berarti yang X-nya pindah ke sini, jadi 3X kurang X sama dengan yang ini 23. Nah, ini kan negatif, pindah ke kanan jadi positif, ditambah 45. Nah, ini 2X sama dengan 23 tambah 45 itu 68 derajat. Nah, berarti nilai X adalah 68 derajat per 2. Nilainya adalah 34 derajat. Nah, kemudian untuk yang B kita disuruh menentukan nilai BCF ya. BCF. Nah, sudut yang ini kita disuruh menentukan. Kalau kita lihat kan BCF ya. BCF ini kalau kita lanjutkan ke sini sampai ke FCG itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa tulis saja sudut BCF kalau dijumlahkan dengan FCG ya, sudut FCG totalnya adalah 180 derajat karena sudutnya adalah berpelurus. Jadi untuk mengerjakan soal semacam ini sebenarnya adik-adik tinggal paham mengenai sifat-sifat sudut dan kemudian kreatif. Karena untuk menemukannya kita harus memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, setelah itu kita tinggal masukin yang diketahui. Kalau BCF kan nggak diketahui, jadi kita tetap tulis saja sudut BCF ditambah dengan FCG. Nah, FCG kan dia X tambah 23 kan. Tadi kita udah dapat X-nya 34. Berarti untuk sudut FCG ya, sudut FCG itu X-nya kita tukar langsung dengan yang diketahui, yaitu 34 tambah 23. Nah, maka sudut FCG adalah 50 ya, 57. Nah, jadi kita tinggal masukkan sudut FCG itu 57 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka untuk sudut BCF sama dengan 180 derajat, 57 pindah ke kanan jadi minus 57 derajat. Nah, maka untuk sudut BCF besarnya adalah 180 dikurang dengan 57. Itu adalah 123 derajat. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2. Kota A dan kota B pada peta berjarak 6 cm ya. Jadi jarak pada peta katanya 6 cm. Ini untuk kota A ke kota B. Nah, jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Jadi jarak sebenarnya kita tulis JS saja itu 120 km. Nah, kalau misalnya permisalan yang aku bikin ini nggak sama dengan yang kalian punya ya nggak masalah, tinggal disesuaikan aja. Aku bikin seperti ini supaya lebih mudah paham. JS berarti jarak sebenarnya, JPP berarti jarak pada peta. Nah, kemudian kita lanjutkan soalnya. Jika kota B dan kota C pada peta yang sama, ingat ya, ini peta yang sama, berjarak 4 cm. Nah, untuk JPP yang kedua, jarak pada peta yang kedua yaitu jarak dari kota B sampai ke kota C itu adalah 4 cm.
maka tentukanlah jarak sebenarnya kota B dan kota C. Nah, jadi yang ditanya JS-nya itu berapa untuk yang dari B ke C. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, untuk menentukan jarak sebenarnya tentu kita perlu yang namanya skala. Nah, untuk mencari skala, tentu adik-adik mungkin udah ada yang tahu, yaitu jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, ini kita langsung masukkan aja nilainya. Untuk JPP 6 kan, 6 cm dibanding dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 120 km. Karena yang di atas senti, nah ini kita ubah dulu deh ke senti. Kalau kilometer ke senti jaraknya 5. Jadi kita tinggal buat 120 ditambah nolnya 5. Jadinya nanti ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita mau bikin titik, ini 12 juta. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, 12 sama 6, ini sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 itu 2. Jadi 1 per 2 juta. Nah, ini adalah skala pada peta tersebut. Cara membacanya, setiap 1 cm pada peta, jarak sebenarnya itu adalah 2 juta cm atau 2 km. Nah, untuk jarak sebenarnya kita tinggal mengalihkan antara jarak pada peta dengan skala yang ada. Kalau kita lihat kan di sini yang ditanya jarak dari kota B ke kota C. Maka untuk jarak pada petanya tentu kita masukkan yang jarak dari B ke C, yaitu 4 cm. Kemudian untuk skalanya di sini udah diketahui, yaitu 2 juta cm. Kalau kita kalikan berarti jarak dari kota B ke kota C itu adalah 8 juta cm. Atau kalau kita balikkan dia ke kilometer kembali, ini adalah 80 km. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Rasio dari dua bilangan adalah 3/4. Jika masing-masing bilangan ditambah 2, rasionya menjadi 7/9. Tentukan hasil kali kedua bilangan itu. Nah, tadi katanya perbandingan dua bilangan. Jadi kita ibaratkan dia A dengan B. Jadi A dibanding dengan B. Nah, A dibanding B ini adalah 3/4. Nah, ini bisa kita buat ke dalam persamaan, di mana A per B itu sama dengan 3/4. Jadi A sama dengan 3/4 dikali dengan B. Jadi A sama dengan 3/4 B. Ini untuk yang persamaan pertama. Kemudian dari soalnya juga diketahui kalau kedua bilangan itu sama-sama ditambah 2, perbandingannya jadi 7/9. Jadi kalau misalnya yang A ditambah 2, kemudian bilangan yang B ditambah dengan 2, dia jadi 7/9. Nah, di sini kita bisa tukar ya. Kan yang A-nya diketahui 3/4 B. Di sini kan ada A. Kita tukar A-nya jadi 3/4 B ya. Ini yang A kita tukar jadi 3/4 B ditambah 2 dibanding dengan B ditambah 2 sama dengan 7/9. Kalau ini kita lanjutkan, kita bisa kali silang. 9 kali 3/4 jadinya 27/4 B ditambah dengan 9 kali 2 itu 18. Kemudian untuk yang 7 ini kita kali silang juga, jadinya sama dengan 7B ditambah dengan 7 kali 2 itu 14. Nah, ini kita kali dulu semuanya. Kita kali dengan 4 supaya yang 4-nya ini hilang. Ini 4 kali 27/4 jadinya tinggal 27B aja ya. Kemudian ditambah dengan 4 dikali 18. 4 kali 18 itu 72 sama dengan 4 kali 7 28B ditambah dengan 4 dikali 14 itu 56. Nah, ini yang B sama yang B kita selesaikan. 28B dikurang dengan 27 pindah ke sini, makanya jadi negatif ya. Sama dengan 72 dikurang dengan 56. Nah, ini kan sisa B aja, tinggal B. Maka untuk nilai B 72 dikurang 56 itu adalah 16. Jadi kita udah dapat bilangan yang pertama. Bilangan pertama itu 16. Nah, untuk mencari bilangan kedua atau untuk mencari A-nya, kita bisa pakai persamaan yang pertama ini, yaitu A sama dengan 3/4 B. Nah, di sini kita tukar aja B-nya karena B-nya udah diketahui yaitu 16.
Maka untuk nilai A 3/4 dikali dengan 16, ini dicoret jadi 4. 4 kali 3 adalah 12. Jadi untuk B 16, untuk A 12. Nah, pertanyaan soalnya, berapa hasilnya jika kedua bilangan itu dikali? Berarti 12 dikali dengan 16, hasilnya adalah 192. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 50.000. Jadi dia beli, atau harga belinya itu 50.000. Kemudian baju tersebut dijual dengan label 90.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Jadi dia menjualnya 90.000, tapi 90.000 ini diskon 20%. Nah, kemudian pertanyaan soalnya adalah berapa keuntungan si penjual ini ketika dia menjual bajunya dengan harga 90.000 namun ada diskon 20%. Yang pertama, kita harus tahu dulu harga jual baju yang sebenarnya. Karena dia diskon 20%, jadi kita harus cari dulu 20% dari 90.000 ini berapa. Nah, ini kita coret ya. Jadi 9 kali 2 18, 0 yang tersisa ada 1 2 3. Jadi 18.000. Nah, ternyata dia diskonnya 18.000. Jadi harga sebenarnya kita tinggal kurangin 90.000. Kalau dikurangin dengan 18.000 itu adalah 72.000. Nah, ini adalah harga jualnya setelah dikenakan diskon 20%. Sementara katanya dia membelinya 50.000. Berarti kalau kita kurangin dengan 50.000, hasilnya adalah 22.000. Jadi keuntungan si penjual baju ini adalah 22.000. Nah, kemudian kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga 60.000. Jadi dia membeli celana dengan harga 60.000. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Jadi dia mau menjual, tapi diskon katanya 50%. Jika penjual tersebut mendapatkan keuntungan 15%. Nah, setelah dia membeli, dia menjual, dan dia ternyata mendapat keuntungan 15%. Nah, ini perhatikan baik-baik ya caranya. Jadi logikanya seperti ini. Berapa ribu celana tersebut dijual, tapi ada diskon 50%, dan setelah didiskon dia masih untung 15%. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu untung 15% ini dari mana. Tentu untung 15% ini dari harga pertama dia membeli. Jadi kita cari 15% dari 60.000 berapa? Ya, 15% dari 60.000 berarti ini 6 kali 15 itu 9. 90 sisa 20 9.000. Nah, jadi 15% ini nilainya adalah 9.000 rupiah. Nah, kalau dia mau untung 9.000, tentu logikanya dia tinggal menjual bajunya dengan harga 69.000. Nah, dia jual aja 69.000, maka dia untung 15%. Tapi di sini katanya saat dia menjual dia harus melabeli diskon 50%. Nah, berarti caranya gampang aja. Kita tinggal kali dengan 2. Nah, kalau kita kali dengan 2, ini hasilnya adalah 138.000. Sekarang kita letak harga jualnya di sini, 138.000 diskon 50%. Berarti harganya dipotong setengah. Kalau dipotong setengah, ya harganya 69.000. Jadi harga jual yang bisa dia pakai kalau ingin melabeli juga dengan diskon 50% adalah 138.000. Nah, sampai jumpa di seri pembahasan PTS lainnya. Aku ucapkan terima kasih.